Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Kusmaya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus Tasikmalaya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran IPS SD kelas 1, tema 6, Lingkungan Bersih, Sehat, dan Asri, subtema 1, Lingkungan Rumahku, pembelajaran ke-1. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas awal. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali bersama Ibu Tita. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sini siapa yang sudah sarapan? Mana yang sudah sarapan, acungkan tangannya? Ya, bagus. Jadi, sebelum berangkat sekolah dan sebelum belajar, kita harus sarapan terlebih dahulu supaya berkonsentrasi dalam belajar dan mudah menerima materi pembelajaran dengan baik. Badan sehat, otak cerdas, hati ceria. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, yuk kita mulai. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita mulai pembelajarannya ya. Ibu awali dengan membaca sebuah wacana yang berjudul Bekerja Sama Membersihkan Rumah. Selagi ibu membaca, kalian simak dan perhatikan baik-baik ya. Nah, ini ada sebuah wacana yang berjudul Bekerja Sama Membersihkan Rumah. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Dayu ingin ikut membantu ayah dan ibu. Dayu ingin membersihkan jendela. Tetapi Dayu belum tahu cara membersihkan jendela. Lalu ibu memberi petunjuk. Ibu berkata kepada Dayu, "Lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu, Dayu. Lalu, gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu, keringkan dengan kertas koran." Lalu, Dayu menjawab, "Baik, Ibu." Kaca pun menjadi bersih dan mengkilat. Mereka bekerja sama dengan gembira. Mereka ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, setelah kalian menyimak ibu membaca wacana ini, kalian harus menjawab pertanyaan yang sesuai dengan isi bacaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang sedang dilakukan ayah dan ibu? Ayo, siapa ada yang tahu apa yang dilakukan ayah dan ibu? Ya, betul. Ayah dan ibu sedang membersihkan rumah. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apa yang dilakukan ibu? Ayo, siapa ada yang tahu? Tadi yang menyimak, ada yang masih ingat? Ya, betul. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Pertanyaan nomor 3. Apa yang dilakukan ayah? Ayo, siapa ada yang mau jawab? Ya, betul. Ayah memotong tanaman dan menyapu halaman. Kemudian, pertanyaan nomor 4. Apa yang Dayu ingin lakukan? Ayo, tadi Dayu ingin melakukan apa? Ya, betul. Dayu ingin membersihkan jendela. Pertanyaan nomor 5, yang terakhir. Mengapa mereka bekerja sama dengan gembira? Ayo, kenapa ya mereka bekerja sama dengan sangat gembira? Ya, betul, karena mereka
ingin rumahnya menjadi bersih dan sehat. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, ceritakanlah kembali cerita tadi menggunakan bahasa sendiri di buku tulis masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit ya. Nah, anak-anak, jika sudah selesai, kita perhatikan lagi cerita di atas sekali lagi. Pada cerita tersebut terdapat ungkapan petunjuk. Nah, dapatkah kalian menemukan ungkapan petunjuk tersebut? Nah, anak-anak, sebelumnya ada yang tahu apa itu ungkapan petunjuk? Ya, betul. Ungkapan petunjuk merupakan kalimat atau ungkapan yang bermaksud untuk memberikan cara mengerjakan atau membuat sesuatu. Ungkapan petunjuk itu biasanya berupa perintah seseorang untuk mengerjakan sesuatu kepada orang lain. Nah, berdasarkan cerita yang telah tadi dibacakan, kira-kira yang mana ya yang merupakan ungkapan petunjuk? Ya, betul, yang merupakan ungkapan petunjuknya yaitu lap kain dibasahi dengan air terlebih dahulu Dayu, lalu gosokkan kain itu ke kaca. Setelah itu, keringkan dengan kertas koran. Nah, ini merupakan ungkapan petunjuk ya anak-anak. Nah, silahkan kalian salin jawaban ini ke buku masing-masing. Nah, anak-anak, selanjutnya beri tanda checklist pada kalimat yang merupakan ungkapan petunjuk. Nah, kalimat yang pertama, setiap hari ibu membersihkan rumah. Nah, kira-kira ini ungkapan petunjuk atau bukan ya? Ya, betul, ini bukan merupakan ungkapan petunjuk. Kita beri tanda silang. Nomor 2, cucilah tangan dengan sabun. Nah, kira-kira ini ungkapan petunjuk bukan? Ya, betul, ini ungkapan petunjuk. Kita beri tanda checklist. Selanjutnya nomor 3, ayah membuang sampah di tempatnya. Kira-kira ini ungkapan petunjuk atau bukan? Ya, betul, ini bukan merupakan ungkapan petunjuk. Kita beri tanda silang. Kemudian nomor 4, sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Kira-kira ini ungkapan petunjuk atau bukan anak-anak? Ya, betul, ini merupakan ungkapan petunjuk. Kita beri tanda checklist. Selanjutnya nomor 5, gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Nah, ini ungkapan petunjuk atau bukan? Ya, ini merupakan ungkapan petunjuk. Kita beri tanda checklist. Nah, selanjutnya, amati gambar berikut ini dan bandingkan rumah manakah yang lebih nyaman untuk ditinggali. Coba kalian perhatikan, gambar A adalah rumah yang sangat kotor dan berantakan, sedangkan rumah B, rumah yang bersih dan rapi. Nah, jadi menurut kalian, rumah manakah yang nyaman untuk ditinggali? Ya, betul. Rumah B merupakan rumah yang nyaman untuk ditinggali karena rapih dan bersih dan tidak ada sampah yang berserakan di mana-mana. Selanjutnya, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, menurutmu apa yang menyebabkan keadaan rumah pada kedua gambar itu berbeda? Kira-kira apa yang membedakan kedua rumah tersebut? Ya, betul. Yang membedakannya adalah kebersihan dan kerapihannya. Rumah A sangat kotor dan berantakan, sedangkan rumah B bersih dan rapi. Nah, nomor 2, apa yang harus dilakukan agar lingkungan rumah pada gambar A menjadi bersih? Kira-kira apa ya yang harus dilakukan? Ya, betul. Rumah A harus dibersihkan agar tidak ada sampah yang berserakan dan menjadi bersih. Kemudian nomor 3,
apa kewajiban kita agar kebersihan rumah terjaga? Ya, betul. Kita harus menjaga kebersihannya dan membersihkannya setiap hari dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menyapu, dan mengepel lantai. Nah, anak-anak, rumah tempat kita berkumpul bersama keluarga. Rumah yang bersih membuat kita merasa nyaman. Kebersihan rumah tanggung jawab semua anggota keluarga. Saat di rumah, kita harus mengikuti aturan rumah. Jika aturan dilanggar, suasana rumah jadi tidak nyaman. Nah, selanjutnya, berikan petunjuk untuk wawancara. Lakukan wawancara kepada teman kalian atau orang yang berada di sekitar kalian tentang aturan menjaga kebersihan. Kemudian, hasilnya kalian tuliskan pada tabel sebagai berikut. Nah, kira-kira apa saja ya aturan rumah untuk menjaga kebersihan? Ada yang mau menjawab? Ya, betul. Yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, merapihkan tempat tidur. Yang ketiga, membereskan baju ke lemari. Yang keempat, menyapu lantai dan halaman. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Yang kelima, ya betul, yang kelima, mengepel lantai. Yang keenam, yang terakhir yaitu membersihkan jendela. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan contoh aturan agar kebersihan rumah terjaga. Dan masih banyak lagi contoh aturan lainnya. Aturan rumah tersebut harus kita patuhi agar kebersihan rumah terjaga dan nyaman untuk ditinggali. Marilah kita menjaga kebersihan rumah. Kebersihan pangkal kesehatan. Jika rumah kita kotor, nyamuk dan semut berdatangan. Tikus dan lalat juga suka rumah yang kotor. Seperti diceritakan lagu berikut ini. Nah, anak-anak, simaklah lagu berikut ini, nyanyikan bersama-sama. Judulnya yaitu Si Nyamuk Nakal, pencipta Papa T. Bob. Nah, lagu tersebut bisa kita nyanyikan dengan variasi bunyi kuat dan lemah. Untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah, bisa didengarkan lewat suara atau tepukan. Tepukan yang lemah untuk menunjukkan bunyi lemah. Tepukan yang kuat untuk menunjukkan bunyi kuat. Cobalah nyanyikan syair lagu berikut ini. Nyanyikan bagian yang diberi tanda biru dengan suara yang lemah. Nyanyikan bagian yang diberi tanda merah dengan suara yang kuat. Nah, anak-anak, kalian bisa menyanyikan lagu Si Nyamuk Nakal dengan bunyi kuat dan lemah di rumah masing-masing ya. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Ya, baik. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kebersihan pangkal kesehatan. Jadi, jika rumah maupun lingkungan kita bersih, sehat, dan asri, kita bisa terhindar dari berbagai penyakit. Kita, sebagai anggota rumah, harus menjaga kebersihan rumah beserta lingkungannya. Dengan cara kita bekerja sama membersihkan rumah, seperti mengepel, menyapu halaman, membereskan mainan, membereskan baju, mencuci piring, dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah untuk melakukan kegiatan yang mencerminkan menjaga kebersihan rumah. Dan hasilnya kalian foto dan kirimkan ke Ibu ya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.